Rec- Selamat malam, selamat datang para peserta Short Course Basic Autodesk Inventor 3D Mechanical Design. Para hadirin sekalian, kegiatan Short Course ini diselenggarakan oleh The Trends Training Services. Sebelum memulai kegiatan Short Course ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naswa Kaila Permadi, merupakan salah satu panitia dari The Trends Training Services. Ia bertindak sebagai moderator. Perkenankan kami untuk membacakan terlebih dahulu rundown acara sebagai berikut. Rundown, Senin 29 September 2025, pukul 18.30 sampai dengan 18.35 pembukaan oleh moderator. Pukul 18.35 sampai dengan 18.40 pengantar short course oleh Bapak Didi Hidayat. Pukul 18.40 sampai dengan 19.40 paparan keilmuan Basic Autodesk Inventor oleh Bapak Royan Wicaksono. 19.40 sampai dengan 19.55 sesi tanya jawab oleh moderator dan Bapak Royan Wicaksono. Dan yang terakhir pukul 19.55 sampai dengan 20.00 penutupan doa dan foto bersama oleh moderator. Sebelum masuk ke dalam kegiatan inti dari short course ini, izinkan kami panitia membacakan panduan praktis short course ini. Pada saat online short course berlangsung, audio dan video seluruh peserta akan dinonaktifkan oleh host dan akan diaktifkan apabila diperlukan. Misalnya pada saat peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Apabila mengajukan pertanyaan kepada narasumber, peserta dipersilakan untuk menekan tombol raise hand. Peserta diberikan waktu untuk bertanya secara live interaction setelah pemaparan materi selesai. Pertanyaan diajukan dengan mengaktifkan fitur raise hand pada bagian reaction. Kemudian host akan mengaktifkan audio dan video peserta. Selanjutnya adalah chatting features, hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi antara peserta dan host atau panitia. Fitur ini dapat digunakan oleh peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan akan disampaikan oleh fasilitator pada saat sesi tanya jawab langsung. Lalu yang terakhir, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat mematuhi aturan yang berlaku selama mengikuti kegiatan online short course agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik para hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya acara akan dipandu oleh Bapak Didi Hidayat. Kepada Bapak Didi Hidayat, waktu Baik, terima kasih Kak Naswa. Suara saya terdengar jelas, Kak Naswa? terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Mohon izin peserta dan narasumber kita malam hari ini, Pak Royan Wicaksono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat malam waktu Indonesia. Salam sejahtera.
Dan salam sukses dan salam sehat untuk semua. Baik, rekan-rekan semua yang saya hormati, pada kegiatan hari ini, sebelum acara dimulai, kita berdoa bersama. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Acara ini terlaksana antara kerjasama The Crane dan Haloy. Jadi hari ini adalah online short course untuk dasar Inventor 3D Mechanical Design. Jadi bisa kita ketahui fungsi dari Inventor ini adalah untuk memodelkan dan merancang komponen serta sistem mekanis dalam bentuk ruang 3 dimensi, di mana software ini memfasilitasi untuk perakitan atau assembly, dan juga bisa melakukan simulasi dan analisis seperti stress analysis, dan juga membuat gambar kerja, drafting, serta menyediakan alat untuk desain khusus seperti desain struktur rangka dan lembaran logam, sheet metal, dan lain-lain. Tujuan lainnya adalah juga untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kesalahan sebelum produksi fisik, sehingga mengoptimalkan proses desain dan manufaktur. Baik, tidak berpanjang lebar, semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dari saya cukup sekian. Saya serahkan Zoom ruang meeting ini kepada Bapak Royan. Kepada Bapak Royan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi dan Mbak Angela. Apakah suara saya terdengar? Teman-teman semua. Terdengar namun agak kecil, Pak. Agak kecil. Bentar. Apakah sekarang sudah cukup jelas, Mbak Nado? Sudah cukup. Cukup ya, oke. Baik teman-teman semua, no. Di sini saya sebagai trainer. Hari ini mari kita belajar bersama tentang software Autodesk Inventor. Mungkin sebelumnya saya perlu mengetahui apakah teman-teman semua ini sudah memiliki software Autodesk. Mungkin salah satu atau dua mewakili bisa bisa menyampaikan. Pak Sektor Hutapea mungkin. Halo. Ya, bro. Iya, Salam kenal Pak. ya, salam kenal Pak. Ada Pak di laptop, cuma ketinggalan pula di kantor. Iya, Oh iya. Bapak Bapak menggunakan versi berapa? yang 2020. Oh, oke. Mohon maaf, lisensi atau crack Pak? Saya bacakan itu Pak. Oh, Ya, oke. kalau oh, Office punya ada di beberapa. Oke. Iya, Bu.
tidak apa-apa, teman-teman. Mungkin kalau ada atau dari teman-teman yang tidak ada software license, enggak apa-apa, pakai crack dulu. Atau kalau mau, saya bisa berikan eh, software license, tapi cuma bisa 1 tahun. Nanti jika memang berminat, silakan untuk cukup hanya mengirimkan email saja. Nanti bisa saya berikan akses untuk, tapi hanya bisa selama 1 tahun. Gitu. Nanti setelah 1 tahun harus eh, diperbarui begitu. Oke, izinkan saya share screen dulu. Hmm, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat, Pak. Oke, jadi saya di sini menggunakan versi 2025 yang perbaruan ketiga, dan ini lisensi edukator. Kebetulan saya memiliki lisensi edukator, sehingga saya bisa memberikan ke beberapa orang gitu. Sehingga nanti kalau kembali ke yang tadi, teman-teman berminat silakan. Baik, saya akan memulai dengan tampilan awalnya seperti ini. Mungkin yang sudah familiar menggunakan ya sudah familiar lah gitu. Bagi yang belum, migrasi dari software yang lain eh, mungkin perlu memperhatikan dengan sesama. Tampilannya seperti ini. Eh, untuk mengawali suatu project menggambar, kita biasanya mulainya bisa dari file, new ini bisa, atau langsung di sini juga bisa. Ya, kita klik new di sini. Bisa juga diawali dengan membuat project, tapi ini pun juga tidak harus ya. Membuat project tujuannya agar semua filenya bisa terkondisikan menjadi satu tempat yang nyaman gitu. Kalaupun tidak, bisa langsung. Kalaupun harus membuat project, bisa kita klik project, begitu. Lalu kita membuat project baru. Nah, ini project-project saya yang sudah pernah saya buat, ya. Beberapa ada pernah ada di kelas juga, ini saya buat. Kalau teman-teman ingin membuat project, nanti juga bisa. Caranya bisa klik new, lalu teman-teman bisa pilih yang new single user project ini. Lalu pilih next, kita beri nama projectnya apa. Misalnya, brand Gadget Course misalnya. Lalu kita letakkan di folder mana. Ya, tujuannya project sebenarnya hanya untuk mengamankan semua file yang kita buat nanti terkondisi dalam folder yang sama. Misalnya, saya letakkan di picture misalnya. Saya bikinkan folder baru di sini. Misalnya, saya beri nama Degreen folder ini. 290925. Saya biasa menggunakan tanggal biar tidak lupa. Ya ini. Nah, project workspace foldernya ada di user, Royan, picture, difference, folder difference ini. Begitu. Lalu kita bisa klik finish. Nah, maka kita punya nama project ini, ya, yang nanti semua filenya akan ada di folder yang ada di sini. Nah, ini bisa langsung juga location-nya, bisa diklik langsung sesuai di dalam folder yang itu. Termasuk jika kita nanti membutuhkan content center atau part-part standar yang kita butuhkan yang tidak perlu kita gambar, kita juga bisa ada di folder options ini. Lalu ada content center, ini bisa kita klik kanan edit, lalu kita bisa letakkan juga di folder yang tadi kita buat. Jadi kita buatnya di picture ya.
jar green ini. Nah, maka nanti semua part standarnya juga akan masuk ke dalam folder yang sama. Down. Yes. Nah, kalau sudah kita pilih metrik, lalu kita pilih ada 4 template utama ya dalam Inventor atau Inventor itu. Yang pertama ada part, ada assembly, ada drawing, dan juga ada presentation. Sebenarnya pekerjaannya meliputi 4 template ini utama ini. Untuk membuat part atau menggambar komponen single itu menggunakan uh, template part yang ada di sini. Opsinya ada banyak, ada yang standar milimeter IPT, ada DIN, ya, ada sheet metal dan lain-lain. Assembly juga sama, di assembly juga ada beberapa opsi pilihan, ada wet matches, standar milimeter IAM, standar DIN dan lain-lain. Ada mode desain yang terkhususkan untuk pekerjaan mode membuat cetakan. Ada lagi drawing jika kita membutuhkan untuk gambar turun ke produksi mungkin, atau untuk presentasi mungkin, dan lain-lain. Gambar yang ingin kita buat, gambar kerja, ukuran, seperti itu kita bisa buat di sini. Di template drawing. Ada DWG, ada ISO IDW. Kalau DWG itu format yang ada di AutoCAD juga ya. Kalau IDW itu khusus format untuk Inventor drawing. Lalu artinya kalau kita pakai IDW, itu akan hanya bisa dibuka menggunakan Inventor. Kalau DWG mungkin pakai AutoCAD bisa. Selanjutnya ada presentation, kita bisa banyak juga manfaatnya. Bisa digunakan untuk membuat simulasi gambar bongkaran, gambar rakitan, ya, ataupun juga video animasi dan lain-lain. Itu juga bisa. Oke, kita awali dari standar milimeter IPT. Caranya kita klik, lalu kita klik grade bisa atau diklik 2 kali juga bisa. Ya, di sini ya, grade-nya. Teman-teman. Kita tunggu. Ya, ini tampilan awal dari standar milimeter IPT. Ada toolbar-nya ada di atas sebelah sini, teman-teman. Ini toolbar semua. Lalu di sini ada browse bar atau historical bar harus dulu. Lalu di sebelah kanan sini ada navigation yang ini untuk membantu kita dalam mengarah-arahkan pandangan dan lain-lain. Ada sebentar, ada ini apa namanya cube ya, nanti ini untuk pandangan. Lalu yang warna putih ini adalah ini settingan saya buat warna putih karena biar lebih clean aja. Di sebelah sini ini adalah area untuk kita nanti menggambar. Di sini ada permodelan 3D atau 3D model yang isinya toolbar ini isinya banyak sekali sampai di sini. Ada lagi sketch. Nanti kita ngawalinya dari sketch ini teman-teman sampai di sini. Ada anode, ada inspect dan lain-lain. Ya. Oke. Lalu untuk membuat apa namanya gambar, untuk menggambar sesuatu, kita mengawalinya semuanya dari sketsa 2 dimensi. Jadi basic drawing dari 2 dimensi yang nanti dari sketch 2 dimensi kita 3D-kan gitu. Oke, mungkin teman-teman tadi sudah melihat file yang saya share, itu saya hanya tadi siapkan sebentar untuk hari ini. Sebentar ada di sini. Oke, ada di sini. Jadi gambar ini saya buat menggunakan Autodesk Inventor. Jadi saya memulai dari menggambar part komponen satu persatu. Ini terdiri dari beberapa komponen, ada 6 komponen yang saya gambar komponen nomor 6 ini. Nomor 2 juga saya gambar, nomor 1 saya gambar, lalu nomor berapa ini? Nomor 3, nomor 4, ini juga saya gambar. Lalu yang seperti ini, nomor 5 ini adalah komponen standar.
ya, yang artinya dimanapun kita ambil ada ya atau sama ya, mau standar eh, DIN di sini pun dengan di luar negeri juga sama ya, atau standar yang lain ada JIS, ada ANSI, macam-macam lah gitu. Apa standar seperti baut, mur, bearing itu kan semuanya standar ya, mekanikal ya. Oke, bagian yang tidak standar atau komponen yang lainnya yang tidak ada dalam part standar saya gambar secara manual, saya gambar sendiri menggunakan example. Lalu saya rakit eh, menjadi satu rakitan, satu rangkaian, lalu bisa kita simulasikan, kita fungsikan. Lalu kalau sudah seperti gambar yang ada di sini, ini juga adalah hasil dari IPN. Kalau ini hasil dari IPN. Tadi saya sempat singgung ada 4 template. Nah, template yang terakhir tadi namanya IPN. Itu digunakan untuk membuat gambar seperti ini. Gambar bongkaran. Jika kita ingin menyajikan, mempresentasikan partnya apa saja yang ada dalam eh, suatu rakitan itu. Ya mungkin ini karena jumlahnya hanya sedikit, eh, sangat jelas begitu. Tapi nanti jika partnya kompleks, banyak sekali, maka gambar IPN ini akan menjadi sangat penting dan krusial begitu. Dan aturan-aturan dalam penyajian juga banyak sekali kan, begitu. Oke, nanti hari ini kita mulai dengan ini. Mungkin teman-teman nanti bisa sambil membuka gambar yang sudah saya share. Jika nanti eh, kebingungan dalam arti melihat ukurannya dari mana, di mana nanti bisa dilihat. Oke, saya juga ini sambil membuka di perangkat yang lain. Oke, saya kembali ke, saya akan menggambar part yang nomor satu ini. Part nomor satu ini namanya, saya beri nama COV001. Ya, saya akan gambar eh, part nomor satu. Saya akan simulasikan, lalu nanti kita akan coba rakit. Ya, untuk file yang lain, untuk file nomor 2, seperti turbinnya atau kipasnya ini, lalu cover bagian depan, lalu motor, whiteboard nanti kita ambil saja. Ya, nanti biar lebih eh, singkat waktunya. Oke, eh, saya kembali ke Autodesk. Oke, untuk mengawali menggambar COV001 tadi, teman-teman, kita dalam Inventor itu mengawalinya harus memilih penampang. Jadi benda kita itu mau kita hadapkan ke sumbu apa. Setiap langkahnya kita bisa pilih Start 2D Sketch ini. Kita bisa klik, lalu kita diberikan opsi, ada XY Plane, ada YZ Plane, ada XZ Plane. Nah, benda kita mau dihadapkan kemana. Ya, terkadang kalau untuk orientasi dalam pekerjaan machining, ini sangat penting. Misalnya kita mau membuat produk yang nanti dalam proses machiningnya vertikal, maka nanti kita harus, misalnya mau dimasukkan ke mesin CNC atau apa, eh, yang mesinnya vertikal, maka kita harus tepat dalam pemilihan ini, pemilihan penampang. Oke. Mungkin sebagian orang mengabaikan ini karena memang kebutuhannya tidak dalam machining, tapi jika nanti arahnya ke machining, ini sangat penting. Misalnya saya pilih penampang atau sumbunya adalah EG ya, penampang EG. Saya pilih di sini aja, saya klik. Nah, maka kalau sudah saya pilih penampang EG, akan tersedia origin titik pusat, lalu ada X sama Y di sini. Ini terlihat bahwa berarti artinya ini adalah sumbu X, lalu ini sumbu Y, begitu. Ya, yang ke atas bawah berarti sumbu Z. Lalu di sini ada cube tadi atau baloknya. Ini dianggap sebagai pandangan plan. Ini hanya dianggap ya teman-teman ya. Ini bisa kita atur ya. Mau kita atur ini dianggap sebagai panel apapun juga bisa. Selanjutnya kita untuk memulai gambar tadi saya mengawalinya dari lingkaran. Ya, kalau ini line teman-teman, line itu untuk membuat garis seperti ini. Ya, bisa lurus. Ya. Kalau saya klik lalu nyala warna biru, itu artinya aktif. Selama aktif, maka kalau kita ngeklik dimanapun, maka akan masih fungsi line yang dibuat. Begitu. Kalau untuk mengakhiri, bisa klik kanan,
tekan cancel, atau klik cancel, atau OK juga bisa. Atau di keyboard itu ada escape di keyboard pojok kiri atas itu bisa ditekan. Nah, kalau kita tekan escape, maka line-nya mati. Gitu. Ini line. Di bawahnya ini ada tulisan line dan ada opsional ke bawah. Ini pilihannya ada beberapa. Ya, nanti bisa dioptimalkan. Monggo yang teman-teman ingin mencoba. Circle juga gitu. Ini untuk membuat lingkaran. Aktifkan dulu circle-nya. Lalu silakan digeser, diletakkan pada area gambar yang mana yang ingin dibuat. Misalnya di sini, kita bisa klik. Ya. Lalu kita bisa boleh diisikan langsung ukuran juga bisa. Misalnya ukurannya kita buat 8, ini berarti diameternya 8 gitu. Atau memberikan ukurannya di belakang juga bisa, nggak apa-apa. Bikin aja dulu ngasal misalnya. Nah, tanpa ukuran seperti ini juga nggak apa-apa. Opsionalnya juga ada beberapa. Ada edition yang lain. Ya. Selanjutnya ada ars, teman-teman. Mungkin untuk membuat busur ya. Buat busur atau membuat lingkaran tidak sempurna, diartikan seperti itu juga boleh. Misalnya busurnya mau berapa derajat, atau punya radius berapa, itu juga bisa. Ada lagi ini slot macam banyak sekali nih di sini. Opsi yang ada di kategori ini ada banyak. Biasanya ya kalau defaultnya dia rectangle atau pembuatan persegi ya, kayak seperti ini. Ya. Ukurannya ada dua. Ini kalau bisa dilihat ada panjang, ada lebar. Kalau mau ingin menggeser ukurannya, teman-teman bisa tekan tab di keyboard. Nah, begini, maka ukurannya akan berganti. Misalnya mau memberikan ukuran yang lebar, saya berikan ukuran 9, terus mau bergeser ke ukuran panjang, tinggal tekan tab. Begitu, misalnya 25, enter kalau sudah. Seperti itu bisa. Oke. Ada banyak lagi pilihan, teman-teman. Itu bisa dieksplor. Contohnya kayak poligon ini kalau butuh segi banyak. Misalnya ada bentuk-bentuk yang memiliki sisi banyak, itu bisa menggunakan poligon. Poligon ini segi banyak teman-teman, dimulai dari segitiga sampai maksimalnya segi 120. Ya, kalau misalnya bikin segitiga, kita tinggal isikan di mau diputar menghadap ke mana bisa. Atau opsi uh, constraint-nya bisa kita pilih misalnya pakai sirkum. Kalau sirkum nanti yang menjadi pointernya ada di tengah-tengah garis. Tapi kalau kita gunakan yang stripe, maka uh, dia akan ada di ujung dari garis gitu. Ini hanya kebutuhan saja, tapi maknanya ada sama. Misalnya ini dapat segitiga. Kalau mau segi 10 misalnya, kita tinggal klik aja ini. Kalau kita isi 10, kalau kita tinggal buat. Nah, maka itu segi 10. Ini segi 10-nya. Oh iya, untuk zoom in, zoom out ini tadi, saya menggunakan scroll, teman-teman. Scroll yang ada di mouse, gitu ya. Scroll keluar, scroll ke dalam, begitu ya. Scroll ini sebenarnya settingannya bisa diatur ya, tapi kalau defaultnya seperti itu. Oke. Selanjutnya, teman-teman, ada fungsi-fungsi yang lain seperti mengikuti ada pilot, teks, dan lain-lain. Nanti kita coba di kesempatan. Ada lagi sebelum saya lanjut menggambar, ada dimension. Ini penting sekali kalau dalam Autodesk pemberian ukuran, kerja teknik atau apapun. Jadi pemberian ukuran ya, macam-macam ukuran ya, bisa sudut, ya bisa panjang, bisa jarak itu juga termasuk ya. Contoh misalnya saya mau tahu panjang ini, saya bisa klik geser, saya tinggal tekan seperti itu. Mudahnya menggunakan inventor tuh kalau kita mau merubah ya. Misalnya ini ukurannya 11, sekian. Kita mau rubah misalnya menjadi 14 ya kita tinggal isi 14 saja. Maka dia bergeser sendiri, ada perubahan. Lalu misalnya ini masih salah, ternyata misal ini yang benar 10 begitu ya kita tinggal klik aja sekali lagi, lalu kita isikan 10, lalu enter, ya dia akan menyesuaikan sendiri. Gitu ya. Ada fitur adaptif ya. Ada fitur adaptif dan parametrik ya. Inventor itu ya. Oke, selanjutnya contoh jarak misalnya dua lingkaran ini memiliki jarak ya bisa kita bisa klik lingkaran ini dengan lingkaran satunya berjarak berapa. Misalnya jaraknya 11 kita atur misalnya 20, enter maka dia akan geser sendiri.
Itu keuntungan. Selanjutnya, dimension sudut juga bisa ya. Misalnya mau mengukur sudut ini kan garis ini dengan ini miring, ada pertemuannya, kita bisa ukur. Klik garis yang pertama, klik garis yang kedua, lalu kita bisa ukur sudutnya. Dan kita klik, kita rubah misalnya jadi 75 derajat. Gitu ya. Jadi jika bunyinya degrees ya berarti derajat ya. Gitu. Oke. Jadi dimension fungsinya banyak. Selain memberikan ukuran, sebenarnya prinsip dari dimension itu adalah uh, constraint atau hubungan atau relation. Jadi garis dari inventor itu kadang warnanya bisa beda-beda, itu sebenarnya ada artinya gitu. Jadi jika berwarna hitam, tapi settingannya bisa dirubah sih. Warna hitam ini maksudnya apa? Jika garisnya nanti masih, contoh saya bikin garis ini bagaimana kalau ini saya fixkan terhadap ini, misalnya saya fixkan lagi terhadap ini, nah, maka warna garisnya sudah berbeda. Yang ini hitam, yang ini ungu, ya kebiru-biruan ya, kebiru-biruan. Nah, ini maknanya juga sudah beda. Gitu ya. Artinya kalau yang masih hitam seperti ini, kalau settingan saya, ini masih hitam ini dia belum terkonstrain dengan sempurna ya, atau dia sebenarnya masih bebas sebenarnya. Jadi kita geser, saya escape dulu dimensinya, saya geser itu dia bisa. Nah, saya geser ke sini bisa, ya masih free. Tapi jika sudah berwarna kebiruan seperti ini, kalau di saya settingannya seperti itu, saya setting warna biru. Ini sudah terkonstrain atau ada relasi, ada hubungan, ada ikatan begitu ya, terikat ya, sehingga ini tidak bisa. Jadi maknanya seperti itu. Oke, selanjutnya ada beberapa fungsi constraint ini yang saya singgung terhadap hubungannya dengan dimension tadi. Misalnya ada banyak fungsi ya, mungkin nanti kita pelajari equal misalnya. Misalnya saya punya ukuran diameternya 8. Terus jelas-jelas saya enggak, saya matikan dulu. Nah, saya perbesar nih. Jelas-jelas lingkaran yang ada di kanannya ini, di sampingnya ini ukurannya jauh lebih besar. Ya, tapi misalnya ada banyak nih, kita nggak perlu kita ukur, kita berikan ukuran satu persatu. Kita bisa pakai equal, kita pilih sumbernya, lalu kita pilih lingkaran yang ingin disamakan. Maka dia akan equal. Setiap saya melakukan ini yang saya maksud adaptif tadi. Jadi misalnya ini saya rubah, sumbernya saya rubah, source-nya saya rubah, misalnya ukurannya jadi 10, maka dengan sendirinya yang sudah terkonstrain equal akan mengikuti begitu. Kebetulan ini hanya satu yang saya pilih, jadi cuma satu aja yang berubah. Akan selalu ikut dengan source-nya. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang diberikan inventor untuk hal editing yang luwes. Oke, selanjutnya ada lagi mungkin yang sering itu contoh ini vertikal horizontal itu sering sekali. Misalnya saya punya beberapa lingkaran begini. Lalu lingkaran ini tidak lurus ya, kita bisa luruskan. Saya meluruskannya bisa juga sih menggunakan dimension. Contoh logikanya berarti jarak titik ini dengan titik ini kita berikan ukuran. Nah, jaraknya ini bisa kita nolkan kan? Kalau kita nolkan seperti ini, ya kan dia juga lurus ya. Bisa. Jadi kalau mau pakai dimension, saya escape, saya undo, saya hapus dulu. Nah, tapi ada sebenarnya fungsi constraint. Contoh yang ini adalah namanya horizontal constraint. Jadi nanti antara titik ini dengan ini kita horizontalkan. Kita horizontalkan. Atau kita vertikalkan juga bisa. Bikin lagi deh satu di sini misalnya. Oke, saya horizontalkan dulu ini. Saya aktifkan horizontal constraint. Saya tinggal klik ini, ada garis merahnya ini, artinya titik ini mau saya horizontalkan dengan titik yang ini. Sehingga posisinya dia ya, kan horizontal, segaris ya. Pasti, ini sama kayak tadi, nol tadi. Ada juga fungsi dari vertical constraint, ini juga bisa. Ini kita klik, ini kita klik. Oke, maka ini jadi vertical. Oke, saya rasa itu teman-teman untuk 2D. Saya percepat. Eh,
Ada juga nanti fitur 3D, nanti kita ada beberapa fitur 3D di dalam 3D model teman-teman. Ya, ada extrude, ada revolve, dan teman-temannya lah. Nah, pelan-pelan kita belajar. Basicnya harus dari sketsa 2 dimensi dulu. Oke. Untuk mempelajari 3D model ini saya rasa nanti jauh lebih ini ya, mudah daripada belajar untuk kita akan coba mulai dari file yang saya share tadi. Saya awali dengan buka baru saja, standar milimeter IPC. Banyak gambar nanti terganggu. Saya awali dengan standar sketch, saya mulai di sumbu FC, lalu saya akan memulai menggambar cover tadi itu dari basic bentuk lingkaran. Oke, saya lihat dulu 65. Diameter ini ukurannya yang sekarang muncul ini adalah ukuran diameter. Jadi jika saya isikan misalnya 65 seperti ini, maka ini diameternya 65 gitu. Padahal pada soal itu tertuliskan R ya. Kalau R kan radius atau jari-jari, kita bisa rubah. Caranya bisa kita klik kanan, lalu kita pilih yang radius. Nah, maka ukurannya sorry, kepencet escape. Nah, lanjutkan. Nah, ini diameter. Kalau mau merubah ke radius, tinggal klik kanan, pencet radius atau klik radius. Seperti ini. Nah, maka ukurannya jadi radius. Dapat 65 misalnya. Nah, kalau zoomnya seperti ini, kok nggak enak, nggak nyaman, oh gambarnya kok besar banget, nah, kita bisa tekan pada cube ini. Ini tekan aja, atau klik aja di sini, maka dia nanti akan nge-fit pandangannya. Bisa juga menggunakan, apa namanya, ini saya coba ya, pakai scroll, diklik 2 kali. Nah, begitu. Pakai scroll yang ada di mouse ya, itu juga bisa. Terus saya bikin lagi lingkaran, yang di situ R60. Ya, R60. Oke, R60. Ada lagi, itu yang tengah itu ada R17,5. Satu lagi di sini. Saya bikin R17,5, enter. Seperti ini. Ada lagi R45 dan R42,5. Oke, saya bikin R. Masih pakai R ya. Nanti kalau D kita rubah ke D boleh. R45 sama R42,5. 42,5. Nah, seperti ini. Basicnya dari gambar itu seperti itu. Mungkin saya boleh tunjukkan yang lain. Ini ya. Jadi saya tadi membuat lingkaran yang paling besar di luar ini. R65, R60, dari sebelah sini. Ya, di dalamnya. Terus saya buat lagi. Ada R45 yang di sini. Ini untuk yang ini. Lalu R42 ini. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Oke, kalau sudah, dalam logika menggambar 3D itu, untuk benda 3D, kalau dalam Inventor itu bisa secara parsial ya. Tidak perlu kita menggambar secara lengkap. Kadang kita bisa menggambar secara parsial, potongan-potongan dulu, lalu kita tambahkan, tambahkan, tambahkan. Bisa juga, misalnya kita melengkapi juga bisa. Kita pakai rectangle misalnya, kita tambahkan, apa namanya itu tadi, ada garis-garis yang di sini, ya, garis-garis seperti ini. Boleh juga, nggak apa-apa sebenarnya. Gitu. Tapi kalau saya cenderung parsial menggambarnya, karena tidak terlalu membebani pikiran untuk membuat sketsa 2 dimensi.
Oke, kalau sudah, ini kita anggap bahwa sketsanya sudah selesai untuk sketsa uh, basicnya atau bentuk dasarnya. Langkahnya kalau mau kita jadikan 3D, kita tinggal pilih sketch, teman-teman. Lalu kita bisa uh, pilih extrude di sini, 3D model gitu. Nah, kita bisa pilih misalnya extrude. Extrude ini fungsinya memberikan ketinggian, ya, ketebalan, bisa diartikan ketebalan, bisa diartikan ketinggian juga boleh. Jadi bentuk sketchnya apa, nanti dia akan ditambahkan ketinggian atau ketebalan. Itu fungsi dari extrude. Nanti juga bisa untuk memotong, ya, untuk memotong juga bisa. Contoh saya extrude, saya mau extrude bagian yang luar ini. Ini muncul kotak dialog seperti ini. Ini ada profil ini untuk memilih sketsa mana atau profil atau bidang mana yang mau kita 3D-kan gitu. Karena ini ada banyak, sehingga ada opsi untuk dipilih. Kalau kita hanya punya satu sketsa lingkaran saja misalnya gitu atau persegi gitu, maka ya eh, nggak ada pilihan, maka langsung. Tapi karena ini ada pilihan, maka kita bisa pilih dulu. Nah, dalam memilih ini hati-hati ya. Kalau memang misalnya saya butuh yang ini, terus teman-teman nyari kok nggak ketemu susah-susah, kok susah nih ya, ngepasin ke situ, teman-teman bisa scroll, bisa zoom, ya, bisa zoom gitu. Saya pilih yang di sini. Nah, oke. Terus membangunnya teman-teman di dalam Inventor ini ada beberapa pilihan. Ya, lingkungannya itu ada direction. Ya. Arahnya itu mau dibangun kemana? Mau dibangun ke sini kah? Arah yang ini direction 1 atau ke sana, ini berarti direction 2 ya. Atau ada ini namanya simetrik. Nah, ini simetrik. Kalau simetrik dia sketnya akan berada di tengah lalu dibagi dua, berapapun nilai yang kita isikan. Misalnya saya isikan 20 misalnya. Maka 10 ke sini maju, 10 ke belakang. Atau 10 direction 1, 10-nya lagi direction 2. Gitu. Itu kalau simetrik. Ada lagi asimetrik. Kalau asimetrik ini dia eh, bisa kita atur ke arah direction 1 berapa, ke arah direction 2. Itu kalau di sini nyebutnya distance ya. Misalnya saya isi distance satunya 30, nah maka yang ke depan ini distance satunya adalah 30. Ya, arah berlawanan berarti distance B, dan saya buat dia 6, nah maka ini 6, ini 30. Kalau di total 36, berarti yang begitu. Oke, saya pilih direction 1 saja, misalnya, terus saya buat di soal itu 20. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, maka kita punya bentuk 3D sudah. Jadi, semudah itu. Ini ada lagi di sini, teman-teman. Ini sudah mulai bisa dipakai untuk cube-nya atau kubusnya. Ini kalau pojok ini saya klik, maka ini tampilan isometris dari apa ini? Front right top. Isometris front right top, gitu ya. Kalau saya klik pojok yang sebelah sini, maka nanti ini kategori isometrik right back top, seperti itu ya. Kita bisa dalam bawah juga bisa ya, bawah seperti ini, nah, ini dari bawah. Atau dilihat dua dimensi juga bisa. Dari depan saja, maka akan terlihat dua dimensi. Seperti itu. Ya, ini baloknya, pengarahnya. Kalau sudah misalnya muter-muter, nggak tahu hadapnya harus gimana, ini teman-teman bisa klik home, ada di sini. Nah, kalau home nanti dia akan kembali ke tampilan yang awal tadi. Tapi ini juga bisa disetting sih, gitu ya. Jadi nanti kita bisa rubah-rubah juga bisa. Home-nya, larinya kemana, nggak harus ke front right top, itu juga bisa. Oke, saya lanjutkan lagi. Sket yang kita buat di dalam sini nggak ada. Padahal tadi kita sudah bikin ada R17 atau yang lain. Tapi kok kenapa tidak ada? Ya karena setiap kita membangun dalam Inventor itu logikanya, sketsanya akan cover, tertumpuk oleh extrusion. Karena kita melakukan revolve, nanti munculnya bukan extrusion, tapi revolve, ya, revolution gitu ya. Revolution. Gitu ya. Jadi akan memunculkan sketsa yang kita buat. Ini teman-teman ya, difokuskan ke sini ya. Jadi kalau ada tanda plus ini, kita bisa buka plus yang ini ya teman-teman ya. Kita bisa buka, lalu nah ada sketch satu yang tadi kita buat. Ya, yang isinya banyak tadi. Dibangun dan sudah selesai. Gitu. Dianggap yang lainnya ini tidak dipilih.
sehingga dia di-off-kan. Kalau prinsipnya inventor seperti itu. Defaultnya ya. Kalau mau kita munculkan lagi bisa, caranya kita bisa klik kanan, lalu kita pada sketsa ya, pada sketsa satunya, kita bisa klik kanan, lalu kita bisa visibility. Seperti itu. Selanjutnya, kita kalau sudah muncul seperti ini, sket 2D-nya sudah muncul, kita bisa bangun lagi. Kita bisa extrude lagi. Ya, misalnya extrude yang ini, misalnya. Yang ini. Mau kita extrude berapa ini? Ini yang saya maksud parsial ya. Jadi menggambarnya itu tidak langsung jadi. Gitu. Jadi saya menggambarnya dari bagian-bagian tertentu. Bagian luarnya, bagian dalamnya. Nanti akan disambung, ditambah lagi, ditambah lagi. Itu teknik parsial. Nah, gitu. Misalnya ini 3 mili. Jadi saya oke. Oke. Terus yang bagian sini misalnya tadi 2 mili, extrude lagi boleh. Oh ya, sebentar sebelum ke sana. Nah, ketika kita membangun yang kedua yang ada di sini, ya teman-teman, itu ada extrusion 2. Ya, extrusion 2 ini di dalamnya kalau kita buka plusnya ini ya, plusnya ini kita buka, maka ini akan tetap sket 1 karena tadi kita membuat semua sketnya di dalam sket 1. Jadi ini kategorinya sharing sket ya. Sketnya sharing gitu ya. Sketnya cuma satu tapi dipakai extrusion berkali-kali itu enggak apa-apa. Itu bisa. Oke, kalau sudah tidak dibutuhkan, itu bisa disembunyikan lagi. Bisa kita off-kan, caranya klik kanan, visible. Visible-nya ini, visibility-nya ini kita hilangkan simpangnya. Maka hilang. Gitu ya. Tapi karena masih butuh, saya on-kan. Nah, saya butuh yang ini, untuk extrude yang ini. Saya extrude lagi, saya pilih yang ini. Kenapa kok extrude-nya ini saya pisah-pisah? Karena memang ketebalannya nggak sama. Yang ini tebalnya 20, yang ini 3 mili, yang ini 2 mili. Ini saya rubah di sini 2 mili. Ini kategori extrude-nya extrude bulannya adalah join ya. Join itu menambahkan ya. Bisa diartikan seperti itu sih untuk secara sederhana. Kalau nanti ada juga yang cut ya. Oke, kita coba oke dulu. Oke, saya sudah cukupkan untuk sket yang ini. Saya sembunyikan. Nah, seperti ini awalannya. Lalu selanjutnya saya menggambar yang tadi apa namanya sudut-sudutnya ya atau apa namanya sirip-siripnya tadi ya yang ada di sini. Saya bisa tambahkan. Caranya kita bisa membuat sketsa baru. Kalau tadi cuma sketsa satu, kita bisa bikin tambahan sket. Ya. Prinsipnya menambahkan sket, aktifkan lagi start dari sket, lalu letakkan pada bidang yang mau digambar. Gitu ya. Nah, meletakkan bidangnya, prinsipnya atau logikanya inventor adalah hanya bidang yang rata yang bisa kita start dari sket. Kalau bidangnya melengkung, misalnya melengkung seperti ini, nah ini nggak bisa gambar kertas sama PowerPoint, memang logiknya inventor seperti itu. Nah, terus yang bendanya datar atau rata, atau penampang ya, itu bisa. Oke, kalau sudah kita bikin gambar sudah ada benda 3 dimensi di sini, ini bisa kita masuk nanti mungkin pengukuran atau yang lain. Nah, itu bisa dengan cara project geometri kita aktifkan. Project ini fungsinya untuk kita memberikan apa namanya garis kuning ini. Kita klik ini, bisa garis kuning. Jadi kita nggak perlu menggambar lingkaran lagi. Kalau kalau bentuknya sama ya, sudah ada lingkaran kuning ini, jadi bisa. Oke, saya tinggal tambahkan ya. Ini sket 2 ya, berarti ya teman-teman. Kita tambahkan rectangle. Saya ngasal aja bikinnya. Misalnya ngasal dulu segini. Terus saya beri dimension. Ada shortcut ya, dimension itu shortcutnya D ya. Kalau kita tanpa kita klik, kita bisa pencet D, maka dimensionnya otomatis aktif gitu ya. Di keyboard ya. Ini kita berikan ukuran. Misalnya ini 3 mili ukurannya. Terus karena ini masih berwarna hitam tadi, ini bisa kita geser-geser. Ya, kita geser-geser ini. Apakah dalam pembuatan 3D harus terkunci ukuran semuanya? Sebenarnya tidak juga ya, sebenarnya tidak harus terkunci gitu. Ya, tapi baiknya memang terkunci gitu. Oke, saya ngasal aja dulu misalnya seperti ini. Ini saya ambil tengah-tengahnya, biar dia tahu tengahnya.
Ini kan belum tahu nih tengah-tengah atau enggak. Kalau dilihat sih yang kanan lebih panjang. Biar pas tengah, maka ini saya kasih jarak. Dari garis ini ke sini saya kasih jarak. Setengah dari 3. Berarti 3 dibagi 2. Begitu, enter. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa finish cut. Berarti seket 2 itu isinya adalah sebuah rectangle ini tadi. Yang di sini. Kalau sudah, kita bisa extrude. Ya, extrude lagi. Kita bisa pilih ya seluruhan ya. Nah, kalau dipilih di pinggirnya seperti ini, keseluruhan ke soft. Tapi kalau dipilih gini, itu bisa aja hanya yang ini dipilih. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, dimanfaatkan fungsi zoom ya. Ini ada orbit teman-teman, sekalian mumpung bahas zoom, ini ada orbit. Ini bisa untuk kita klik, lalu kita bisa mau putar-putar seperti ini. Klik tahan ya, ini klik tahan kita putar. Seperti ini. Ada pen itu geser ya, pen tangan ya, klik tahan geser, klik tahan geser seperti itu. Ya, oke. Saya mau ekstrak tadi, saya klik di pinggir sini, biar kosong semua, saya pilih sini. Kalau sudah, arahnya maunya ke sana, jadi saya ubah. Nah, ini kalau kita teman-teman, kalau cut seperti ini, tidak akan potong. Tapi kan kita maunya nggak cut ya, kita maunya join aja. Dan kalau itu kita klik OK. Nah, dia jadi gini. Tadi. Nah, seperti ini. Sirip-siripnya tadi. Kalau cuma satu, tadi jumlahnya ada banyak, ya kita tinggal gandakan saja. Karena bentuknya sama. Kalau bentuk sama, eh, formatnya mengikuti suatu tertentu gitu, mending teman-teman gambarnya cuma satu, lalu nanti bisa digandakan begitu. Oke, saya percepat lagi. Saya gandakan. Untuk menggandakan teman-teman ada fungsi pattern di sini. Fungsi pattern ini ada banyak untuk menggandakan ya arahnya rectangle, directionnya rectangle. Ada juga yang sirkular gitu. Karena bentuknya ini melingkar, kita nanti pakai yang sirkular ini teman-teman. Kita bisa klik sirkular, ya. Lalu ada opsi individual sama ada opsi yang solid. Kalau solid ini kalau mau kita gandakan secara keseluruhan, solid seperti ini. Jadi kalau solid itu opsinya kepilih semua. Tapi kalau hanya ingin ke apa namanya rusuk-rusuk yang ini saja, satu rusuk ini yang barusan kita buat, maka teman-teman bisa pilih yang individual. Lalu dipilih 3D-nya di sini bisa, memilihnya langsung di sini bisa, atau nge-shot ke sini juga bisa. Sama aja ya. Ini diklik pun ketika saya klik di sini, nah di sininya pun juga kepilih sama. Atau di sini ya, saya klik begitu. Lalu axis rotasinya ini diaktifkan, mau di copy memutar. Misalnya memutari lingkaran ini. Klik gitu. Kalau sudah, nah ini yang hijau-hijau ini calon gagalnya, kopiannya ya. Kita hitung jumlahnya ada 20. Jumlahnya ada 20. Memutarnya full 360 derajat ya. Atau kalau mau tidak full misalnya nanti menemukan gambar yang tidak full ya bisa berapa derajat misalnya 180 ya ini berarti 20 ini akan terbagi di 180 gitu ya. Itu derajat. Kalau ini flip saja kalau mau merubah arahnya saja. Oke, kita ganti ketika 60 gitu ya. 20 lalu kita klik OK. Nah, maka dia tercopy sudah seperti ini. Oke, jadi ada fitur, ada fungsi yang namanya circular pattern. Begitu. Selanjutnya kita bisa gambar di di sini kakinya itu ya, kita bisa gambar kakinya atau membuat lubang dulu juga boleh. Jadi menggambar itu logikanya tidak harus urutan ya, tapi terserah mau mau dari mana dulu, kemana itu monggo. Setiap orang kadang punya pemikirannya masing-masing sehingga apa namanya bebas gitu. Di desainer satu dengan desainer lain nanti bisa berbeda-beda. Yang penting hasil akhirnya dimensi, massa, ya harus sama. Yang penting itu. Oke, misalnya saya mau bikin lubang di sini dulu. Saya lubangnya ada di sini. Saya bikin sketch, saya taruh di sini. Diameternya berapa ya tadi? Untuk lubangnya diameter M3 sama 6 ya.
Saya bikin di sini, ya oh ya, ini mumpung sekalian ini saya contohin gini. Saya mau bikin lubang di tengah ini, diameternya adalah, ini R ya, kalau ini R, kalau mau merubah ke diameter, teman-teman pilih kanan tadi, pilih diameter. Nah, sekarang diameter, saya isikan diameternya 6. Nah, ini. Terus saya ada lubang 4 kan di sini itu ya, lubang untuk bautnya itu. Lubang 4 itu eh, bisa tanpa membuat lingkaran teman-teman. Ada fungsi nanti di 3D itu namanya hole. Hole ini bisa membaca poin. Nah, itu kita kembali ke sketch. Kita cukup menggunakan poin nanti bisa. Ini tak contohin yang ini nanti nggak pakai hole, nanti yang 4 pakai. Saya pakai poin ini fungsi dari poin. Nanti saya bikin ngasal aja dulu. Ada 4 pokoknya ngasal gini. Nah, kalau sudah baru kita atur. Mungkin bisa atur juga teman-teman dari yang ini tadi. Apa ini namanya? Bentar. Nah ini, pakai misalnya horizontal. Kita klik horizontal ini, kita klik dengan ini, maka dia rata. Lalu yang ini kita ratain dulu dengan ini. Lalu vertikalkan. Yang ini rata dengan ini. Yang ini rata dengan ini. Nah, maka sudah, tinggal kita berikan ukurannya. Sehingga nanti nggak loncat-loncat, nggak geser ya. Ini sama ini berjaraknya 18. 18, oke. Terus yang ini ke sini jaraknya sama 18. Oke. Terus dari sini ke sini ke titik yang ini jaraknya adalah setengah dari 18 ya, 9 ya. 9 seperti ini. Nah, maka cukup dengan seperti satu lagi. Ini dengan ini juga berjarak 9. Nah, maka kita jadi punya 4 ya. 1 poin, 2, 3, 4 yang jaraknya ini sudah simetris. Seperti itu. Nah, saya mau tunjukin. Saya finish sketch. Ini berarti sketch 3 ya, teman-teman. Saya tadi bikin baru kan. Finish. Ya. Lalu saya bisa pilih full. Kita lihat mana ini. Maka dia auto. Ya. Dia akan auto mendetek poin, teman-teman. Nah, tinggal kita isikan. Ya, size-nya, ukurannya berapa, kita bisa pilih di sini. Diameter 6 misalnya. Nah, itu diameter 6. Ya. Atau tadi berapa? 3 ya. Isi 3. Lalu ini ada ulirnya. Di soal itu tertulis ulirnya M berapa itu? M3 kali 0,5. Nah, ini berarti ini M3 kalau sudah kepilih. Ada opsi, silakan bisa dipilih. Enggak pilih aja. Terus kedalaman ulirnya. Karena ini tebalnya cuma 3, ini tadi saya tampilkan sini. Nah, ini cuma 3 mili. Sehingga 6 ini pasti sudah nanti kebentuk semua. Tinggal klik OK aja. Nah, maka ini ada ulirnya langsung di sana. Itu fungsi goal, teman-teman, untuk pembuatan lubang. Oh iya, sketnya hilang, berarti caranya sama ya tadi. Goalnya plusnya ini, ya, jangan lupa. Di dalam plus ini pasti ada sketnya. Kita buka, sketnya kita aktifkan lagi. Terus tinggal kita extrude. Kalau extrude, ada opsi yang namanya cut, teman-teman. Nah, ini untuk memotong. Jadi kalau kita pilih aktifkan yang cut, yang arahnya yang sesuai ya, arahnya ke sana. Jadi ada benda ditabrak ke sana. Ya, misalnya saya ini pilih true all. True all ini kalau yang ada di depannya dia pukul semua, dia potong semua, sikat semua, begitu. Nah, ini juga bisa sama, melubangi, memotong, itu juga bisa pakai extrude, tapi boolean outputnya pilih yang cut, gitu ya. Oke, tinggal klik OK aja. Atau kalau nggak mau yang true all, teman-teman juga bisa isikan di sini. Misalnya tahu itu, kalau isi 1 mili misalnya, 1 mili ya dia nggak tembus, jadi dia hanya kepotong 1 mili ya. Karena dia tebalnya ini 3, saya isi 3. Begitu. Oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini saya sembunyikan dulu. Oke, seperti ini. Kita punya tampilan seperti ini. Oke. Selanjutnya saya akan membuat kakinya ya. Selanjutnya saya buat kakinya. Saya di sini. Saya itu sketch dari sini misalnya. Berarti saya start dari sketch lagi. Berarti nanti akan memunculkan sketch 4 ya. Karena terakhir sketch itu. Saya klik. Nah, muncul sketch 4. Nah, oke, kita gambar lagi di sini 2D. Pakai rectangle aja biar cepat misalnya. Ini.
Iya. Terus dimensinya ke sini 140 gitu. Oke. Iya, 140. Oke, terus ini 8. Soal itu ini 8. Lalu biar pas tengah sama teman-teman kita bisa pakai dimension ya. Kita ukur dari pinggir ini ke sini. Ini berarti 140 kita bagi 2. 40 kita bagi 2. Boleh juga langsung dituliskan misalnya 70 itu juga bisa ya. Terus jaraknya dari bawah 100. Berarti dari sini ke atas ini punya jarak dia 100. Oke. Nah, sudah. Sudah pas ada di situ. Saya bikin project lagi ya, karena saya butuh bantuan garis yang ini. Oke. Terus itu berjarak 65 sama 3 separuhnya. Saya bikin poin, teman-teman. Saya bikin poin ngasal aja dulu di sini. Satu, di sini. Satu. Ya, menempel ya. Menempel. Kuning-kuningnya tadi menempel di sini. Terus saya beri ukur di sini harus punya jarak adalah 65. Terus ini kan belum pas tengah, biar pas tengah maka ini saya berikan ukur dengan titik pusat tengah ini. Nah, berarti ini 65 kita bagi 2. Nah, maka dia posisinya akan pas. Posisinya akan pas. Kalau teman-teman belum yakin, bisa juga mungkin ditambahkan horizontal. Tapi nah, ini sudah nanti akan nggak bisa. Nah, akan error. Kenapa error? Karena dia sudah horizontal. Cancel aja. Oke, kalau sudah tinggal bikin ars itu R 37,59. Saya letakkan di sini, tempelkan sini, geser. Teman-teman bisa langsung tulis 30 berarti 7,59. Oke, di sini juga bisa. Ini. Atau di mirror juga boleh bisa. 37,5. Misalnya seperti ini. Oke. Kalau sudah kita mau bikin lubang yang ada di tengah itu, di area sini, itu juga bisa. Ya. Kita bikin lubang itu berjarak semuanya lurus 8. Jadi ada fungsi teman-teman namanya offset. Kalau kita kan itu bentuknya sama ya. Bentuknya melingkarinya di sini sama, di sini sama, di sini sama. Maka nggak perlu kita bikin garis lagi. Kita bisa pakai ini offset teman-teman. Kita bisa klik offset. Kita bisa pilih yang ini geser. Ini geser. Klik dulu aja ngasal ya. Lalu ini klik geser. Ngasal aja dulu. Klik geser. Ngasal aja dulu. Oke, kalau sudah, baru kita beri dimension. Ini berjarak dengan sini. Kalau sesuai soal, dia 8. Nah, gitu. Ini dengan sini juga 8. Atau di awal tadi bisa sih, mau langsung dikasih ukuran cabar biar cepat. Gitu. Nah, ini sudah dapat bentuknya. Itu tadi fungsinya offset. Nah, kita bisa potong-potong nih, pakai trim. Ada fungsi trim ini mungkin familiar ya, sudah pernah menggambar menggunakan Autodesk ataupun AutoCAD. Ini kita pakai nggak? Ini nggak kita pakai, saya hapus, saya klik, saya trim. Ini nggak saya pakai, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Dah. Ini juga enggak sih sebenarnya, tapi ini dibiarin juga nggak masalah sih. Dibiarin nggak masalah, dihapus pun juga nggak, juga lebih baik begitu. Saya mau hapus, saya tinggal klik, lalu tekan delete di keyboard. Itu juga cara menghapus ya. Oke, kalau sudah tinggal kita finish cut dulu. Sorry, finish cut. Lalu kita bisa ke extrude. Kita bisa pilih extrude. Nah, kita bisa pilih yang ini sama yang ini berarti bentuknya ya. Kita lihat dulu di posisi isometris saja biar enak. Nah, terus dibangun ke sana. Dibangunnya join ya ke sana. Berapa ke sananya? Sampai di sini. Kalau andai saja lupa ukurannya, ya, ini tadi 20 sih. Saya masih ingat. Tapi misalnya lupa, itu ada fungsi namanya to ya. Extrude to. Ini kita bisa aktifkan. Lalu kita bisa extrude to sampai mana? Berhenti di sini. Maka dia akan mengukur sendiri. Ukurannya adalah 20 gitu ya. Kalau sudah kita bisa klik OK. Seperti ini teman-teman. Oke.
Selanjutnya, kita bisa lakukan fillet, teman-teman. Karena bentuknya itu melengkung di sini. Filletnya itu R10. Kita bisa bikin di sini. Kita bikin di sini. Ya, ini. Mana di sini. Oke. Oke, fillet sudah. Selanjutnya, ini tinggal berapa ya? Oke, ya tinggal sedikit, teman-teman. Selanjutnya, misalnya kita mau bikin di sini, saya percepat ya. Oke, saya bisa bikin sket untuk lubang. Saya mau bikin untuk lubang apa namanya? Baut ya. Saya bikin pakai project, saya klik di sini, saya pakai lingkaran, saya ambilkan di sini, diameternya itu hmm, berapa ya? 48 ya berarti. Oke, ini, ini 4, ya, 4. Ini. Kalau sudah, saya bisa extrude, ya, saya miringkan teman-teman, saya miringkan, misalnya ini, sama ini, atau sekalian, atau keseluruhan misalnya. Kalau mau keseluruhan, teman-teman, memilihnya bisa dipilih nah seperti ini, gitu. Misalnya, arahnya ke sana, tapi ini mau pakai itu juga boleh, mau diisi juga boleh, silakan. Oke, lalu kita klik OK. Nah, kita jadi punya seperti itu. Munculin lagi seketnya karena masih dibutuhkan. Kita potong ya. Kita extrude. Kita potong yang ini. Pilih cut. Potongnya itu 15. Nah, saya sembunyikan. Oke, kalau ingin memberikan ini, itu kan ada ulirnya, M4 ya teman-teman. Itu bisa menggunakan fungsi yang namanya thread, teman-teman. Di sini ada thread, ya, lalu kita klik, kita aktifkan, kita pilih lubangnya. Dia akan mendetek sendiri, tinggal kita pilih standarnya, misalnya ini, lalu kita tinggal klik OK. Nah, maka dia akan jadi. Terus ada filletnya, kalau kita cermati di sini, filletnya berapa itu ya? 2 mili ya. 2, ini di sini, ini di sini, kita klik OK. Seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah ada 3 jumlahnya, di sini ada, di sini ada, kita bisa mengulangi cara yang sama, atau juga bisa kita copy, kita gandakan. Ya. Kita gandakan circular pattern, ya. Fiturnya, ya kita pilih yang individual, terus kita pilih dari extrusion 7 ini. Bangun, lalu memotong yang tadi, lalu memberikan ulir, lalu memberikan fillet. Jadi ada 4 individualnya yang kita pilih. Terus rotasi aksisnya kita pilih, aktifkan, kita pilih yang misalnya yang ini. Ini juga aktif. Nah, ini. Jumlahnya kita isi 3, ya. Lalu kita klik OK. Nah, maka dia sudah tercopy di sini dengan semua kelengkapannya tadi. Ada fillet, ada ulir. Jadi bersama-sama kalau mau menggandakan itu lebih enak. Gitu. Oke, saya rasa itu waktunya tinggal sedikit. Ini saya anggap misalnya sudah selesai. Ya sebenarnya di sini masih ada lubang, tapi tidak menjadi hal yang penting. Jadi kita anggap selesai. Kalau sudah kita bisa simpan, ya teman-teman. Kita beri, nah ini. Kalau kita simpan, karena kita pakai project, maka dia langsung masuk ke sini. Kita bisanya simpan dengan nama apa ya, Cov disk gitu ya, disk pertama misalnya. Saya simpan di sini, save, yes. Nah ini, saya punya ya ini file namanya disk ini. Oke, selanjutnya anggap aja file yang lain sudah ada, lalu file-file yang tadi ya, yang lain ada apa namanya, turbinnya, ada cover yang bagian depan, ada motornya, anggap aja sudah ada. Nah,
maka kita bisa melakukan rakitan, teman-teman. Kita bisa melakukan rakitan, ya, masuknya di bagian assembly, gitu ya, bagian assembly. Kita bisa pilih yang standar milimeter IAN, kita create. Nah, kalau sudah, kita bisa panggil komponennya. Biasanya kalau kita buka ada beberapa ya. Ini fungsinya beda-beda. Kalau kita mau memanggil gambar kita sendiri, itu kita pilih yang place ini aja. Ya. Terus langsung diarahin ya. Enaknya kalau pakai project itu, kita langsung diarahin ke folder kita. Nah, misalnya ini. Kita klik open. Oke, kita taruh sini. Jadi klik gitu. Nah, ini anggapannya sebagai base-nya ya. Atau base-basicnya. Karena ini kita anggap base, kita kunci aja dulu dia biar dia nggak gerak kemana-mana. Itu bisa caranya klik kanan di sini atau di bendanya juga bisa pilih grounded. Gitu ya. Ini acuannya ya. Nanti benda yang lain akan terpasang di sini. Gitu. Seperti logika melakukan perakitan. Ada satu bagian yang menjadi acuan atau base. Terus kalau sudah kita panggil komponen yang lain. Komponen yang lain saya siapkan dulu. Ada beberapa part ya. Tadi masuk di folder apa ya? Picture, teman-teman ya. Picture, next satu. Oke, saya sudah kopikan file yang saya gambar. Saya place, tadi kan teman-teman. Nah, di dalam ada beberapa part yang ini. Misalnya, saya panggil part saat ini di COP01, ada tour 002 ini, ada motor juga misalnya. Dipanggil satu-satu gini bisa. Klik bendanya, lalu open. Ya, di sini klik ngasal aja. Kalau butuhnya 10 ya teman-teman tinggal klik 10 kali. 10 kali ngeklik maka dia akan, kalau bendanya sama, maka tidak perlu di gambar. Misalnya ada benda 10 sama gitu. Gak usah digambar 10-10-nya, cukup digambar satu aja. Ini tadi saya delete karena nggak saya butuhkan, saya hanya butuh satu. Terus sebentar, kita tampilkan di sini. Terus misalnya kalau mau manggil keseluruhan juga bisa teman-teman. Misalnya turbin, motor, sama kalau misalnya asnya, kita open misalnya. Nah, klik, maka dia jadi satu nih dari sini. Begitu. Oke. Selanjutnya, berarti kita tinggal melakukan rakitan. Kalau komponennya sudah tersedia, kita bisa melakukan rakitan. Contoh proses logika merakit, ini tadi benda yang namanya base 01 ini saya anggap sebagai acuan, maka dia akan diam di situ ya. Dia diam di situ, lalu nanti yang lainnya akan terpasang. Caranya gimana? Pakai constraint. Kita bisa pilih constraint, ada beberapa opsi pilihan, assembly motion, kita pilih yang assembly, terus tinggal kita pilih ini jenis-jenisnya. Ada mate, ada plus, ya, ada angle, ada tangan, ada insert, macam-macam jenisnya, tergantung kebutuhan. Misalnya kita pakai mate, ya, kita tinggal arahin. Misalnya mate bidang yang ini, nah ini, mungkin teman-teman bisa ini ya, saya kasih, nah ini, bidang yang rata ini, ada panahnya ini, saya klik di sini, nah itu sudah pilih. Akan saya tempelkan misalnya ke bagian yang sini, gitu. Itu juga bisa. Nah, sehingga dia nempel, teman-teman. Ini kalau dilihat, dia nempel. Nah, ini nempel. Pakai cara seperti ini boleh ditempel-tempelin kayak gitu juga boleh. Ya. Atau teman-teman bisa lurusin dulu anunya, sumbunya. Bisa. Jadi teman-teman bisa menggunakan constraint, ya, luruskan sumbunya pakai mat bisa. Teman-teman pilih yang ini. Mana tadi? Yang ini misalnya yang ini dulu deh. Nah, ini klik sumbunya saya lurusin dengan sumbunya lingkaran. Nah, ini klik, gitu. Maka dia sesumbu sekarang posisinya. Kita klik OK aja. Ini sudah sesumbu teman-teman. Nah, ini sudah sesumbu, gitu ya. Sudah sesumbu. Atau pakai yang ini juga bisa.
Nah, sumbu ini dengan sumbu yang ini juga bisa, teman-teman. Caranya bisa constraint, ya, bisa pakai mate boleh, ya. Ini sumbu yang ini saya klik untuk pertama ya. Yang kedua sumbu yang ini. Nah, seperti ini. Apply. Sehingga ini sudah menjadi sesumbu. Ya nggak bisa dia geser, cuma bisanya maju mundur nih dia. Nah, bisa mundur. Kalau yang tadi, sebentar saya hapus ya. Saya buka, ada mate yang kedua ini, saya delete. Kalau hanya mate yang pertama ini tadi, maka dia masih bisa nih. Nah, muter-muter gini masih bisa dia. Ya, masih bisa. Gitu ya. Nah, tapi karena tadi sudah kita lakukan apa namanya? eh mate center line dengan center line yang ini, nah maka dia menjadi lurus, begitu, sesuai pusat. Nah, tinggal PR-nya adalah bagaimana caranya ini lurus pusat, nempel di situ, gitu ya, misalnya. Atau oh iya harusnya ini dulu ya, paling-palingnya dulu ya, sama constraint ya, ini saya pilih misalnya seperti ini. Oke, ini juga bisa ya. Terus yang ini kita tutupkan ke sana misalnya juga bisa pakai constraint ya, sama pakai mate ya, solusi yang mate ini. Menempelkan permukaan dengan permukaan. Putar dengan permukaan yang ada di sini. Nah, maka dia menempel sudah. Oke. Oke. Selanjutnya kita bisa kasih pengunci ya, pengikat, ada baut ya misalnya. Caranya kita bisa klik place, lalu kita bisa pilih place from content center ini. Ya, place from content center itu artinya kita mau memanggil part standar ini contohnya. Banyak sekali di sini teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat, ini banyak ya. Ada macam-macam partnya. Nah, karena saya kebutuhannya baut, kebetulan tadi sudah saya search, ini langsung ke sini. Saya bisa klik, ya, bisa klik OK. Nah, kalau teman-teman mau manual, ya tinggal klik aja di sini. Tinggal klik di sini misalnya. Terus teman-teman cari sesuai dengan perintah saya tadi, perintah soalnya. Tadi kan M3, panjangnya berapa, begitu ya. Tinggal, atau kalau M5 ya nanti M5, begitu. Ya. Atau lihat di tabel kalau pengen tahu ukuran secara detailnya. Nah, tapi kadang ini cukup lah. Itu kalau mau manual, ya oke. Ya, seperti ini. Nah, klik ini, nanti dirakit sendiri. Ya, nanti di constraint, ya, dirakit sendiri, masukin ke sini, pakai insert misalnya. Misalnya ini, saya insertkan ke sini. Nah, begitu. Kalau mau manual. Ya, tapi ada yang nggak manual juga bisa, teman-teman. Kita bisa place content center tadi. Tipenya tadi yang 1420 ini ya. Saya klik OK. Terus kita tinggal arah-arahin ke sini. Teman-teman, nah, ini. Terus mau menempelnya nanti di dinding yang mana. Misalnya ini, klik. Nah, maka dia langsung. Kita tinggal centang. Dia langsung terpasang di sini. Nah, sudah terakit di situ. Bahkan ke lubang-lubang yang lain juga. Karena dia mendetek. Ya, karena dia mendetek lubang seperti itu. Ya. Oke. Termasuk yang di sini, teman-teman. Termasuk yang di sini, misalnya, ini asnya saya buang aja, nggak usah. Misalnya ini, constraint, saya mate-kan dulu. Mate ini dengan dinding yang sini. Oke, kembali ya. Oh, oke. Nggak kelihatan. Ini saya geser dulu aja biar dekat. Nah, ini. Constraint, ini mate, ini mate. Oke. Kalau sudah, saya mau lurusin ininya. Ini. Sama, sebentar. Constraint, ini. Dengan ini. Nah, sudah dia ke sana. Saya boleh. Ini juga boleh dengan yang sini. Kalau mengganggu pandangan, teman-teman bisa klik kanan pada bendanya, ditransparankan dulu boleh, atau disapres juga boleh. Oh, tidak apa-apa. Nah, gini.
Oke, saya ulangi. Ini, oke, ini. Nah, oke, sudah. Dan seperti ini. Ini juga gitu, teman-teman. Kalau mau kasih power, ya sama. Press control center, ya. Nanti keempat-empat bautnya juga akan kepilih. Kita oke. Nah, kita paskan dia di diameternya dulu. Oke, kita pilih di sini. Headernya ini. Terus, atau drop. Constraint. Sorry. Place. Oke. Pilih yang misalnya ini deh. Nggak apa-apa. Oke. Juga itu. Pilih ini aktifkan. Nah, maka dia akan terdetek semuanya. Itu. Ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kita bisa melakukan rakitan di Autodesk Inventor. Bahkan kita bisa oh iya tadi yang saya sembunyikan. Ini saya on-kan lagi. Nah, bahkan kita bisa melakukan simulasi. Tadi teman-teman sekilas saya sudah membuat ada video yang saya record menggunakan Inventor Studio. Ini saya coba tampilkan ke teman-teman. Saya rekam selama 10 detik, teman-teman. Oh, sudah terlihat video ini. Oke, mungkin saya cukupkan di sini. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau saya kembalikan dulu ke eh, Mbak Najwa atau Pak Devi. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, dimohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya, karena panitia akan mengambil foto. Baik, tidak apa-apa. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, demikian rangkaian acara short course pada hari ini. Terima kasih kepada Sebenarnya seluruh ada yang peserta. ditanyakan tadi sedikit. Oh, baik. Ya, baik. Baik. Kalau Oke. proses pembuatan videonya gimana tuh? Oh iya, bentar Sedikit Pak. aja. Sedikit aja, saya izin share screen. Sudahkah Pak? Terlihat? Sudah, sudah. Sudah ya Pak? Ya. Bentar. Jadi begini Pak, prosesnya saya mengambil sederhana ini macam-macam ya.
ada juga yang bisa pakai iLogic, bisa juga menggunakan Drive. Nah, kebetulan yang saya gunakan menggunakan Drive. Jadi, langkah saya itu, saya melakukan drive angle atau constraint angle dari turbin ini, dari siripnya ini, ya, terhadap plan-nya assembly, ya. Jadi, saya punya angle di sini. Lalu saya melakukan drive. Terus saya mengatur dia bergerak dari 0 derajat sampai 360 derajat. Ya, kebetulan yang ini saya kalikan 5 karena saya pengen lihat. Di sini ada juga settingan. Nanti untuk pergerakannya setiap stepnya berapa degrees begitu. Ini saya atur 2 derajat setiap stepnya. Gitu. Jadi akan kasar gitu ya, akan patah-patah begitu. Tapi kalau saya bikin kecil, lebih kecil, misalnya 1 derajat, mungkin dia akan lebih. Ya, prosesnya jadi melakukan constraint angle, ya, direct angle. Kalau sudah, kita bisa apply. Nah, seperti ini. Terus, gerakannya sudah kita skenario, ini kita artinya menskenario gerakan, Bapak. Setelah gerakan kita skenario selesai, ya, kita bisa bawa ke environment, lalu ada yang namanya Inventor Studio. Ini bisa kita klik, Inventor Studio, lalu kita sebentar. Nah, secara gampangnya kita pasang semua environment-nya, kebutuhannya. Contoh kamera, ini kamera Pak. Ini di sini. Ini ada kamera. Ini kalau saya tampilkan, nah ini kameranya ngesut ke sana. Ini bisa kita atur dari angle mana kameranya. Nah, itu kameranya. Bahkan tangkapan layarnya bisa kita atur juga. Misalnya tangkapan layarnya. Ini bisa kita klik edit. Nah, ini berarti kotak bingkai ini adalah cakupan lensanya. Begitu. Kita bisa atur. Nah, kalau sudah, kita bisa render animation. Render animation, ya, kita pilih pencahayaan, bisa memilih, bisa mengatur, ya. Pencahayaan lighting style-nya ada banyak pilihan, bahkan bisa kita atur sendiri, ya, kalau mau, ya. Tapi saya pakai default-nya. Kalau setting-setting, ada beberapa settingan, ya, ini saya percepat aja, Pak, ini bisa cepat kok. Saya render. Saya. Oke. Bentar. Already exist, you want to replace it? Oh, karena videonya terbuka, Pak. Bentar. Saya kasih nama yang lain aja nanti. Nah, ini. Maka dia proses rendernya seperti ini. Ini render sampai selesai, ya, dengan skenario yang tadi kita buat di Drive tadi. Ya. Jadi ini kita bisa membuat, kita gunakan untuk presentasi ke klien, misalnya nanti mesinnya bergeraknya, berfungsinya seperti apa. Ini sederhananya seperti ini, Pak. Gitu. Kita tunggu sampai ini selesai. Nanti kalau sudah, saya atur biar kelihatan, saya buramkan begitu. Ada aturan namanya. Nah, kalau sudah, begitu mungkin Pak Jim tadi. Tapi nanti optionnya itu tidak hanya gerakan berputar, Pak, ya. Misalnya gerakan berjalan seperti mobil dan sebagainya itu Bisa, ada ya Pak. optionnya gitu ya. Ya, ya. Bisa. Jadi, kuncinya, kuncinya berada pada assembly-nya. Jadi ada banyak cara, Pak. Kalau saya ini memanfaatkan constraint. Jadi memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi ini kan menempel, itu ada gerakan. Lurus saya bisa pakai mate dan lain-lain bisa. Insert itu juga bisa digunakan. Ini karena saya memanfaatkan drive constraint namanya. Nah, ada lagi menggunakan iLogic itu juga bisa. Begitu. Bisa Pak, berefek pun juga bisa. Misalnya berputar, eksentrik, menggerakkan apa, lalu bergerak untuk apa, menyambung dengan itu juga bisa. Ngoten. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak, demikian rangkaian acara Short Course pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dan kepada narasumber Bapak Royan yang telah berbagi ilmunya. Saya selaku panitia memohon maaf apabila ada salah kata. Short